Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Terima kasih atas kehadirannya pada kegiatan pengimbasan hari ini. Baginda Nabi Muhammad SAW. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 28 Kabupaten Tangerang, Bapak Dr. Andes Haji Junaidi MM, dan yang saya hormati Bapak dan Ibu peserta pengimbasan yang disampaikan oleh Ibu Fitria Sekarwati MPD dengan materi yang pertama perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga motivasi perilaku manusia, yang keempat kebutuhan dasar. Materi berikutnya akan dipaparkan oleh Ibu Yuningsih Budiman STMSI dengan materi yang pertama posisi kontrol restitusi, yang kedua keyakinan kelas, dan yang ketiga ada segitiga restitusi. Kita memasuki acara selanjutnya, yaitu penyajian materi. Saya akan memberikan kesempatan kepada Ibu Fitria Sekarwati MPD. Kepada beliau kami persilahkan. Terima kasih Ibu Bening Puspa selaku host untuk acara ini. Kami mulai. Yang terhormat Bapak Kepala Dr. Andes Haji Junaidi MM, izin teman-teman sekalian, suara Fitri kedengaran? Yang terhormat Bapak Ibu Wali Waka, Wakil Kepala Sekolah SMA Negeri 28, dan tak lupa teman-teman yang kami hormati, Bapak Ibu Dewan Guru, perwakilan dari mata pelajaran dan bimbingan konseling. Terima kasih untuk hadir dalam acara pengimbasan kami kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrah sodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih atas kesempatannya. Pertama kami ucapkan kepada Bapak Kepala Sekolah dalam kegiatan kali ini. Yang pertama, izinkan kami menyampaikan pengimbasan pemahaman kami mengenai modul budaya positif. Adapun yang saya akan tampilkan pertama adalah izin share ini ya, share screen-nya Bu Bening sebentar. Sebentar. Screen share. Oke. Sudah kelihatan ya Bapak Ibu share screen-nya? Oke. Oke. Ini adalah agenda kami pertama dalam bentuk aksi nyata. Pemaparan pemahaman kami mengenai penerapan budaya positif terutama di lingkungan SMA Negeri 28. Ini adalah materinya, ada 4 yang kami paparkan pertama. Nah, kalau berbicara mengenai penerapan kegiatan sampai hari ini, hari Jumat kemarin, tanggal 22 Oktober 2021, seluruh siswa SMA Negeri 28 Kabupaten Tangerang telah mendapatkan hasil belajar di tahun pelajaran 2001-2002. Nah, Ibu Bapak sekalian, izin Bu Bening sudah hadir banyak ya teman-teman semua ya. Untuk kegiatan kali ini kita interaktif ya Bapak Ibu ya. Mungkin di sini kami hanya sharing dan nanti kita bisa diskusi secara santai Bapak Ibu sekalian mengenai hal-hal yang kita mau bahas mengenai penerapan budaya positif. Oke, sehat semuanya Bapak Ibu. Suara saya bisa direspon? Bisa Bu peserta pengimbasan? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Oke, Bapak Ibu, bagaimana respon siswa setelah melihat hasil belajar? Ada yang bisa memberikan tanggapannya? Apakah reaksinya mungkin diam, mengamati terlebih dahulu, atau mungkin ada yang langsung ngechat, bereaksi baik, misalnya langsung menghubungi guru-guru mata pelajaran, bertanyakan. Mungkin ada yang berpendapat, Bapak Ibu? Ada, Bu. Oke,
Gimana Bu Bening respon yang dirasakan kemarin? Iya, jadi peserta didik menanyakan terkait hasil belajarnya, apa yang kurang, dan tindak lanjutnya seperti apa. Mungkin teman-teman ada yang lain selain respon langsung ke wali kelas mengenai ini maksudnya apa Bu? Misalnya kelas 10 bertanya mengenai arti dari hal-hal yang terlihat di rapot kemarin. Ada yang lain Bapak Ibu? Ada yang langsung menghubungi Bapak Ibu mungkin? Bertanya mengenai kelanjutan perbaikannya, adakah? Halo? Saya Bu Fitri. Iya. Gimana Pak? Kebetulan saya kan bukan wali kelas, tapi ada beberapa siswa yang langsung japri ke saya. Ada beberapa mata pelajaran yang di rapot itu yang ada di kategori D. Mereka sepertinya ya agak-agak kecewa gitu dengan posisi kategori D itu aja. Itu banyak anak yang seperti itu. Oke, baik. Berarti ada dua kategori yang terlihat ya. Ada yang siswa yang sudah memiliki respon yang lebih cepat untuk menghubungi guru-guru mata pelajaran untuk menanyakan keberlanjutannya di hari yang sama. Ada siswa yang justru dekatnya dengan wali kelas justru menanyakan bagaimana strateginya langkah selanjutnya, Bu. Mungkin juga kategori yang ketiga ada siswa yang terdiam. Mungkin masih kebingungan mencari tahu bagaimana nih penyelesaian masalahnya mengenai tantangan-tantangan dalam proses rasakan respon dari siswanya. Nah, kali ini kita lanjutkan bagaimana sebenarnya harapan Bapak Ibu setelah siswa-siswanya menerima hasil belajar mereka. Bapak Ibu, kami menyiapkan Jamboard. Sebentar izin. Sebelum saya menyampaikan, Jamboardnya saya kirim di chat ya. Atau misalnya lebih efektif kalau bisa, kalau tidak menggunakan Jamboard, bisa menggunakan chat. Kalau misalnya dirasa sulit untuk menuliskan harapan Bapak Ibu, terutama dalam memimpin pembelajaran setelah siswanya menerima hasil kemarin. Bentar. Jamboardnya di sini. Oke, adakah yang mengalami kendala untuk menuliskan informasi di Jamboard? Kalau kendala bisa ditulis di chat ya Bapak Ibu ya. Fleksibel aja, atau ada yang mau menyampaikan secara langsung. Apa sih harapannya? Oke, perwakilan dari mata pelajaran, oh ini nggak kelihatan. Oke, secara umum aja ya Bapak Ibu ya. Ini masih terus berlangsung dan kita baca bareng-bareng untuk mempersingkat waktu. Ini kalau misalnya dilihat dari tanggapan dari sejumlah peserta, alhamdulillah ini ada 4. Secara garis besar yuk kita lihat. Pernyataan pertama, mengharapkan adanya perubahan perilaku. Sama seperti pendapat yang kedua. Harapan siswa mengevaluasi pada hal-hal dalam proses yang perlu ditingkatkan. Oke. Nah, ini kalau dilihat dari ini, gimana Bapak Ibu? Apakah semua mengenai kesepakatan yang sama? Bahwa menginginkan adanya perubahan yang terlihat dari siswa, muncul dari dalam dirinya untuk melakukan perubahan dan terlihat dari tindakannya dalam bentuk perbaikan pembelajaran. Oke, itu ya Bapak Ibu ya. Oh ini ada 2 ternyata. Setelah mengetahui hasil belajar, siswa dapat lebih baik lagi dalam melaksanakan proses pembelajaran. Oke, jadi secara garis besar harapan-harapan guru itu semuanya ke arah yang baik, ke arah perubahan sikap penanaman yang berasal dari dalam diri siswa itu, tahu apa yang harus dilakukan, mengerti apa yang diperbuat, gitu ya. Oke, dan nah. Bapak Ibu, Jamboard itu masih kami tunggu untuk dituliskan sebagai salah satu bentuk aktualisasi ya hari ini Bapak Ibu. Nah, kita lanjutkan. Jadi untuk harapan yang
disampaikan guru-guru tadi itu sudah bisa tergambar bahwa hal-hal yang diharapkan semuanya ke arah perubahan. Perubahan yang berasal dari diri siswa ini berhubungan dengan filosofi yang diharapkan diterapkan di kegiatan pembelajaran, yaitu termuat pada filsafat Ki Hajar Dewantara. Kita ambil contoh bahwa sebenarnya maknanya guru itu adalah seperti seorang petani yang membimbing, yang mengamati proses penanaman padi dari awal tumbuhnya sampai dengan baik nantinya. Apabila ada kendala-kendala dalam proses penanamannya, petani diharapkan bisa menuntun, bisa memperbaiki, bisa memelihara. Nah, itu kalimat-kalimat yang diharapkan dimiliki oleh setiap guru. Bahwa guru itu prosesnya, filosofi yang pertama adalah membimbing. Kemudian, nah, apa yang dilakukan, langkah yang dilakukan untuk menyusun harapan-harapan itu sehingga bisa terlihat. Nah, untuk dapat menyusunnya, untuk dapat membangunnya, maka diperlukan budaya-budaya positif yang perlu disediakan di lingkungan kita. Nah, alhamdulillah lingkungan kita itu sudah menunjukkan lingkungan-lingkungan positif, lingkungan yang aman, lingkungan yang nyaman. Akan tetapi mungkin tantangan-tantangannya inilah yang menjadi pembahasan kita hari ini. Tantangan apa dalam konsep hari ini adalah penanganan bagian guru sebagai pemimpin pembelajaran. Untuk membangun budaya yang positif, maka perlunya menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, agar murid mampu berpikir dan bertindak, mencipta merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Salah satu strateginya adalah membentuk kedisiplinan yang dijalankan selama ini di sekolah. Oke, Bapak Ibu sekalian, nah kalau tadi kan Jamboard itu dirasa agak susah tuh terlihat dari informasinya, dari pesertanya 20 orang yang diharapkan itu baru 4. Nah, kita modelnya berubah lagi nih, lebih interaktif saja deh. Yuk kita coba susun kembali. Kalau tadi adalah harapannya siswa memiliki perubahan sikap ke arah-arah positif, terutama dalam penanganan tantangan-tantangan belajar. Sebelum masuk ke langkah-langkah apa saja sih yang bisa dilakukan, yuk kita uraikan terlebih dahulu positif-positif yang sudah diterapkan di SMA Negeri 28. Halo, Assalamualaikum. Dari teman-teman dulu deh, perwakilan bahasa Indonesia. Perwakilan bahasa Indonesia, di sini ada Ibu Dian ya. Halo, Assalamualaikum Bu Dian. Yang mana kan bukan yang ini, yang dari info. Halo. Oke, adakah yang bisa menyampaikan budaya positif yang sudah ada? Ya, teman-teman, kita santai aja, kita mengurai pembahasan ini lebih ringan. Budaya-budaya positif apa sih yang sudah diterapkan baik di lingkungan SMA Negeri 28? Halo, Assalamualaikum. Perwakilan guru bahasa Indonesia ada? Nggak bisa lihat. Oke, teman-teman atau yang lain saja? Nggak usah per mata pelajaran, kita fleksibel aja. Ada yang bisa menyebutkan hal-hal positif, budaya positif yang sudah diterapkan? Saya Bu Fitri. Ya, silakan. Untuk selama ini yang sudah saya lihat dan kita alami di SMA Negeri 28, budaya positif biasanya yang pertama adalah siswa akan datang tepat waktu, kemudian kalau bertemu dengan guru bersalaman dengan cara mencium tangan, kemudian ada lagi yaitu terkait dengan siswa disiplin untuk masuk kelas tepat waktu. Itu menurut saya. Alhamdulillah, itu satu sisi. Ada lagi dilihat dari kedisiplinan untuk hadir ke sekolah tepat waktu. Oke, ada lagi Bapak Ibu? 5S. 5S, oke. Senyum, sapa, salam. Senyum, Sopan, sapa, santun. sopan, santun,
Oke, diterapkan di lingkungan sekolah. Alhamdulillah. Satu lagi mungkin menjadi penguatan. Dari rumah, Bu. Oke, membiasakan bersih di lingkungan SMA Negeri 28, terutama dalam penanganan sampah. Nah, itu wujud-wujud budaya positif yang sudah diterapkan di lingkungan sekolah secara umum. Bagaimana dengan di lingkungan kelas? Nah, ini adalah bentuk pembiasaan yang bisa dilakukan dalam hal pelajaran. Salah satunya adalah menumbuhkan sikap spiritual. Ini saya yakin sudah jadi biasa, ya mungkin terlupa. Ketika di awal kegiatan pembelajaran menumbuhkan sikap spiritual, diawali dengan doa baik secara online maupun langsung. Kegiatan bersama siswa. Biasanya di awal kegiatan ini didampingi oleh wali kelas. Kemudian yang kedua, ini pembiasaan yang perlu kita ingatkan kembali, mungkin bisa dilakukan di hari Kamis, termasuk dengan wali kelas, menumbuhkan sikap nasionalisme. Salah satunya adalah bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan ini kegiatan diawali dengan contoh dulu dan nanti di hari-hari selanjutnya menumbuhkan sikap kepemimpinan, siswa berani untuk memimpin menyanyikan lagu apa ya bahasanya, memimpin lagu itu dirijen ya. Oke. Ini adalah bentuk-bentuk pembiasaan baik yang juga ada di SMA Negeri 28 gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi pembiasaan ini sudah terbiasa. Nah, kita lanjutkan. Nah, mari kita menyamakan model pemikiran kita tentang disiplin itu sendiri. Bapak Ibu sekalian, lazimnya disiplin itu dikaitkan dengan kontrol. Nah, kontrol itu berkaitan dengan penerapan peraturan. Nah, dalam hal ini masuklah kita ke pemaparan, bahwa ada pemaparan dari Dr. William Glasser dalam kontrol teori untuk meluruskan beberapa miskonsepsi tentang kontrol itu, untuk mencapai harapan-harapan yang tadi kita udah susun, bahwa adanya perubahan sikap dari siswa yang berasal dari dirinya sendiri. Apa saja sih miskonsepsi itu? Miskonsepsi yang pertama adalah ilusi guru guru mengontrol siswa. Nah, ini adalah paradigma yang pertama, bahwa teori kontrol ini menyatakan bahwa semua perilaku itu bisa diatur. Pada dasarnya sebenarnya tidak. Alangkah lebih baik apabila kontrol tersebut berasal dari dalam diri siswa itu sendiri. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Nah, ini dibutuhkan keterampilan guru untuk menggali hal-hal positif. Dengan jumlah murid yang banyak, ini justru jadi tantangan tersendiri. Penguatan positif atau bujukan dalam bentuk kontrol-kontrol yang menjadi salah satu upaya untuk penanggulangan masalah. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa menggunakan kritik dan membuat orang merasa bersalah dalam penguatan karakter itu efektif. Jadi ada kalanya ini selaku guru juga kadang-kadang terlontar kata-kata yang mungkin bisa jadi di saya Bapak Ibu. Ini mesti melatih. Hal-hal yang pertama itu mengkritik dulu untuk mengontrol dan menumbuhkan pemahaman untuk penerapan disiplin di lingkungan kegiatan pembelajaran. Yang kemudian yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ada kalanya ini tahapan terakhir yang dirasa ada ketika penanganan siswa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka itu memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal yang tertentu. Nah, ini berkaitan dengan penerapan budaya-budaya mengenai budaya positif dan peraturan yang ada di sekolah, baik di lingkungan. Nah, ini miskonsepsi yang harus dipahami ada dan dilatih untuk penanganannya agar bisa efektif nanti. Nah, di sini kami hadirkan beberapa simulasi mengenai beberapa lingkungan. Nah, Bapak Ibu, bisakah
melihat tampilan gambar ini? Halo, Assalamualaikum. Kelihatan ya Bapak Ibu ya? Nah, belum. Oke. Sebentar, saya tampilkan lebih besar. Oh, dari tadi nggak ditampil. Izin ya Bapak Ibu, maaf sekali. Nah, apakah sudah kelihatan? Terlihat, Bu. Oke. Pertanyaannya sederhana ya Bapak Ibu, kira-kira budaya positif apa sih diharapkan dari tampilan lingkungan ini? Merapikan itu apa? Tas kaki atau sepatu. Ya, disiplin dalam Merapikan alat merapihkan apa tuh sepatu. Oke. Kemudian ada lagi nggak yang terlihat? Ini suasana di lingkungan terdekat kita ya. Saya Bu Fitri. Iya Pak. Budaya positif itu diteladankan dari kita orang-orang dewasa kepada orang-orang yang mau kita berikan contohnya. Ini suasana di depan ruang guru dan ruang kita yang sudah dewasa. Kemudian ketika anak melihat suasana ini, oh itu di ruang itu aja begitu. Kemudian dia kembali ke kelas. Kalau mungkin melihat kondisinya rapi, mungkin dia kembali ke kelas akan mencontoh, oh di sana rapi, maka di kelas sudah akan rapi. Jadi keteladanan dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Yoko. Jadi kalau dilihat dari tampilan ini, budaya positif yang terlihat adalah penerapan disiplin dalam menyimpan sepatu di tempatnya. Kemudian di sini ada tampilan mengharapkan disiplin dalam berpenampilan gitu ya. Oke, terima kasih Bapak Yoko dan Ibu Juju. Bentar, ini nggak bisa move. Oke, Bapak Ibu. Nggak bisa move, ininya bergerak. Saya harus keluar dulu. Nggak gerak ininya Bu Rina, slide-nya. Nah, tadi kalau tadi adalah budaya positif yang diharapkan, kira-kira bisa enggak menyebutkan upaya yang telah dilakukan sebagai bentuk posisi kontrol untuk dapat menerapkan hal yang diharapkan tadi. Diharapkan bahwa setiap orang memiliki kemampuan disiplin untuk menyimpan sepatu pada tempatnya, kemudian berpakaian rapi dan sopan. Ada nggak terlihat upaya yang telah dilakukan? Menyediakan tempat sepatu, Bu. Betul. Kemudian kalau untuk upaya yang dilakukan untuk berpenampilan sesuai yang diharapkan, rapi dan sopan, sudah ada kan yang dilakukan? Ya, betul. Ada sebuah tulisan ya di pintu itu mengharapkan bahwa melayani siswa yang berpakaian rapih dan bersih. Ini adalah sebuah upaya yang sudah dilakukan. Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah ini sudah efektif, Bapak Ibu? Apakah sudah efektif untuk menciptakan kedisiplinan? Belum ya, tadi disampaikan oleh Bapak Mudoyoko. Ketika yang diharapkan adalah ketika ini sudah diterapkan dengan baik, maka tidak ada lagi terlihat sepatu-sepatu berada di luar dari rak sepatu. Kemudian ini yang baiknya penerapan yang kedua, disiplin dari penampilan. Karena di sini tampilannya alhamdulillah. Kalau asumsi hanya dari gambar saja datanya, maka ini asumsinya efektif untuk menumbuhkan pendisiplinan dalam hal berpenampilan rapi dan sopan. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, bagaimana penerapannya? Nah, ini diperlukan adanya perubahan paradigma stimulus, respon, lawan, dan teori kontrol. Nah, perubahan paradigma yang bagaimana sih Bapak Ibu sekalian? Di sini ada banyak. Yang pertama adalah berbicara mengenai teori kontrol, bahwa setiap orang itu memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Ada kalanya mungkin dari tampilan itu nggak bisa dilihat. Alasan apa yang membuat orang terpaksa harus menyimpan di luar dari rak itu? Kita harus tetap berasumsi baik. Kemudian yang kedua, memberikan gambaran berbeda-beda. Oh, Bu Fitri, ini posisinya kurang nyaman nih, raknya ada di sebelah kanan. Mungkin bisa efektif kalau ada di posisi tempat. Ketika orang datang sebelah kiri, bisa dengan lebih mudah. Nah, itu mungkin
kontrolnya di sana, bahwa setiap orang memiliki gambaran berbeda-beda akan sesuatu. Kemudian yang ketiga, berusaha untuk kemudian 4, perilaku memiliki tujuan. Setiap orang pasti memiliki tujuan dan alasan. Kemudian kontrol diri sendiri. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, kemudian kolaborasi dengan konsensus. Nah, tadi ada sebuah upaya. Nah, itu adalah sebuah bentuk kolaborasi dan upaya untuk menghadirkan hal-hal yang positif di lingkungan kita, terutama penerapan disiplin, hal sederhana dari penanganan sepatu. Apa yang diharapkan? Harapannya adalah munculnya contoh-contoh yang bisa ditiru pada siswa dari dalam dirinya untuk diterapkan di lingkungan lebih kecil, terutama di lingkungan kelas. Nah, ini tadi sudah mengenai disiplin. Kemudian, apa yang dilakukan selanjutnya? Disiplin itu diharapkan harapan-harapan yang muncul, adanya perubahan. Perubahan dari siapa sih? Perubahan dari siswa itu. Yang diharapkan berasal dari dirinya. Apa yang harus terpenuhi untuk dapat munculnya rasa untuk berubah, rasa untuk memperbaiki, rasa untuk bergerak. Pasti harus terpenuhi kebutuhan-kebutuhan dasarnya, Bapak Ibu. Kebutuhan dasar itu ada 4. Yang pertama adalah kesenangan, bahwa ciptakan kesenangan terlebih dahulu, sesuatu hal yang mudah bisa dilihat, direkam bagi lingkungan anak, dan nantinya akan dipraktekkan. Kemudian cinta dan kasih sayang. Cinta dan kasih sayang ini adalah sebuah kebutuhan dasar manusia, ya Bu. Setiap orang ingin merasa disayangin, maka mungkin bisa jadi hal-hal yang menjadi aturan itu bisa disampaikan dalam bentuk situasi yang nyaman bagi mereka, kata-kata yang lebih ringan untuk dipahami oleh mereka. Kemudian kebebasan ini lahir dari dirinya, diharapkan menjadi pendorong utama untuk bisa memilah antara mana yang baik dan mana yang buruk. Kemudian yang terakhir adalah penguasaan. Penguasaan ini diharapkan muncul sebagai kebutuhan dasar untuk dapat dia memenuhi kebutuhan hidupnya. Oke. Nah, ini sudah tadi saya paparkan sedikit, dan ini penjelasan lengkapnya. Bapak Ibu sekalian, dari rangkaian awal sampai akhir kita sudah melihat simulasi-simulasi yang ada, upaya-upaya yang ada, akan tetapi kita kembalikan lagi pada ujung tombaknya, ini kegiatan pengimbasan ini pada ruang lingkup yang kecil dulu, dari diri sendiri dulu. Diharapkan guru bisa memahami keadaan siswanya, kemudian nanti harapan-harapan yang akan muncul. Nah, untuk bagaimana penerapannya di lingkungan pembelajaran, langkah-langkah apa yang dilakukan nanti akan dilanjutkan oleh teman kami, Ibu Yuningsih, di sesi yang kedua. Ibu Bening, kami kembalikan. Demikian penjelasan saya mengenai konsep dasar mengenai budaya positif. Terima kasih Bu Fitri atas materi yang disampaikan, sangat bermanfaat sekali ya. Semoga kita dapat lebih maksimal dalam menerapkan budaya positif di sekolah yang pada dasarnya diawali dari kesadaran diri kita ya, untuk adanya perubahan yang lebih baik gitu untuk diri sendiri dan untuk seluruhnya, untuk seluruh warga SMA 28. Oke, menginjak acara berikutnya, penyajian materi oleh Ibu Yuningsih Budiman STMSI, kepadanya kami persilahkan. Baik, terima kasih Bu Bening yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk memaparkan materi budaya positif. Boleh minta tolong di share screen? Baik, Bu. Izin saya share screen, Bapak Ibu. Apakah sudah terlihat share screen-nya, Bapak Ibu?
Sudah. Bagaimana tampilannya? Terakhir. Nah, ini ya Bapak Ibu. Di mana saya sebagai guru dan Bu Fitri sebagai Nadia. Nadia dan Nur Fadila, apa kabarnya, Nak? Alhamdulillah baik, Bu. Nadia dan Nur Fadila tahu nggak kenapa Ibu panggil ke sini? Nggak tahu, Bu. Oke, jadi gini ya, Nadia dan Nur Fadila. Minggu lalu kita kan sudah ulangan ya, dan sudah Ibu koreksi. Nah, lalu Ibu melihat jawaban punya Nadia yang dikirim ke Ibu. Bukan punya Nadia, tapi punya Nur Fadilah. Nah, menurut Nadia, perbuatan yang Nadia lakukan itu salah atau benar? Nadia nggak tahu, Bu. Nadia bawa HP kan? Coba Nadia lihat HP Nadia. Dilihat ya, Nadia kan japri ya ke Ibu ya. Jawabannya dilihat. Itu jawaban punya Nadia atau punya Nur Fadilah? Baik, sebentar, Bu. Ambil dulu HP-nya. Sudah dilihat ya HP-nya ya, gimana? Benar ya punya Nur Fadilah? Menurut Nadia, perbuatan yang Nadia lakukan itu salah atau benar? Salah, Bu. Nadia berbuat salah itu tidak apa-apa. Yang namanya manusia tidak ada yang sempurna. Nadia pasti punya alasan. Coba Ibu ingin tahu kenapa Nadia melakukan hal tersebut? Saya tidak mengerti, Bu. Jadi, saya nyontek, Bu. Nah, kemarin kan kita sudah buat kesepakatan kelas ya. Nilai-nilai apa yang sudah disepakati kemarin? Terampil, disiplin, tanggung jawab, saling menghargai, Bu. Oke, berarti Nadia sudah tahu ya kesepakatan kelas kita. Nah, apakah Nadia meyakini kesepakatan kelas kita? Iya, Bu. Oke, jika Nadia meyakininya, apakah Nadia bersedia memperbaikinya? Bersedia, Bu. Saya mohon maaf untuk kesalahan saya hari ini dan saya berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Oke, jika Nadia bersedia memperbaikinya, berarti hal ini menunjukkan apa pada kepribadian Nadia? Tanggung jawab, Bu. Oke, tanggung jawab, baik. Berarti Nadia harus tanggung jawab ya dengan apa yang sudah Nadia perbuat. Iya, Bu. Oke, lalu apa rencana Nadia untuk memperbaiki hal itu? Saya tidak akan menyontek lagi, Bu. Dan saya akan belajar lebih giat. Oke. Baik, Bapak Ibu, begitulah segitiga restitusi yang saya terapkan di kelas 11 IPS 5. Mungkin itu saja pemaparan dari saya. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih atas partisipasinya Bapak Ibu sekalian. Jangan lupa untuk mengisi daftar hadir yang telah disiapkan ada di kolom chat. Silahkan Bapak Ibu klik daftar hadir, kemudian diisi evaluasi pada kegiatan pengimbasan hari ini. Sebelum kita akhiri, ada sedikit pengumuman sebagai bentuk aksi nyata dari kegiatan pengimbasan pada hari ini. Kita akan mencoba mempraktekkan, memberikan kesempatan penyusunan keyakinan kelas dan segitiga restitusi untuk suara saya terdengar? Baik, kita akan mencoba mempraktekkan, memberikan kesempatan penyusunan keyakinan kelas dan segitiga restitusi untuk guru umum, PAI dan PKN, serta guru IPS akan didampingi oleh Ibu Fitria Skarwati, MPD. Kemudian untuk guru MIPA akan didampingi oleh Ibu Yuningsih Budiman, STMS. Insya Allah akan direncanakan kumpul kembali untuk diskusi offline pada tanggal 1 November di waktu dan tempat yang akan disepakati setelah acara ini selesai. Sepanjang kegiatan, apabila ada hal-hal yang ingin disampaikan mengenai langkah-langkah atau tantangan yang ditemukan, akan dilaksanakan secara fleksibel sebagai bentuk penerapannya di dalam kelas. Kemudian sebelum kita tutup, kita akan melakukan sesi foto bersama. Bapak Ibu dimohon untuk menyalakan kameranya.
terutama pendidik yang ikut mencerdaskan Ya, bangsa. Amin ya robbal alamin. Saya sebagai moderator undur diri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kategori keterampilan kemampuan itu memiliki keterampilan yang sudah mumpuni pada kegiatan yang dibutuhkan anak, kebutuhan abad 21 ini, itu satu. Kemudian yang kedua, kecepatan untuk memahami informasi, kecepatan untuk berkolaborasi, itu kita yang menjadi peluang besar agar bisa terus bergerak dan informasi-informasi terbaru bisa dilaksanakan. Nah, tantangannya adalah komunikasi. Komunikasi apabila ada informasi penting yang ingin disampaikan. Bagaimana cara kita menggabungkan pemikiran sehingga terlaksana sinergi yang sama. Nah, untuk kegiatan praktisi ini sebenarnya sudah dimulai dari kegiatan yang kemarin. Ini sebenarnya tindak lanjut. Ini lanjutan. Praktisi ini diharapkan bisa jadi media komunikasi kita agar semua kegiatan sekolah ini berjalan. Pada bagian apa? Kegiatan administrasi, kegiatan penanganan siswa, kegiatan agenda-agenda sekolah yang saat ini sedang berjalan. Saat ini berjalan itu di keguruan banyak sekali. Apakah itu sekolah penggerak, apakah itu guru penggerak, apakah itu kegiatan P3K, itu banyak sekali. Maka ini media. Siswa melepas sepatu sebelum masuk kelas dan menata di depan kelas dengan rapi, melakukan piket kelas sebelum dan setelah KBM, menyiapkan perlengkapan kelas sebelum KBM. Sikap disiplin jalan menuju prestasi. Memakai seragam sesuai ketentuan, siswa datang tepat waktu, bersungguh-sungguh dalam mengikuti KBM, tepat waktu dalam mengerjakan dan mengumpulkan tugas yang diberikan, siswa menerapkan budaya membaca. Ya. Siswa berakhlak mulia jalan menuju kesuksesan. Berdoa sebelum dan setelah KBM, menerapkan 5S salam, sapa, senyum, sopan, santun. Siswa mengamalkan Pancasila sebagai cinta tanah air. Menyanyikan lagu Indonesia Raya atau lagu nasional atau membaca Pancasila. Membaca Pancasila dalam apa? butir Pancasila. Enggak, maksudnya dalam sebelum pembelajaran. Nah, boleh. Sebelum setelah atau sebelum. Kalau Sebelum lagi pembelajaran setiap bisa. Tapi menyanyikan lagu Indonesia Raya atau sebelum KBM atau membaca Pancasila sesuai waktu yang disepakati sebelum KBM. Kan per kelas beda-beda kali. Aku lebih Ya, aku juga. kadang Pancasila, kadang undang-undang. Ya. Tapi yang Pokoknya diputar-putar antara undang-undang alinea 1 sampai 4. kalau Senin lebih ke konsultasi. Undang-undang belum. Karena anakku banyak nonifnya, Mbak. Selasa. Ini kelas 10 ya? Rabu, Jadi kalau literasi, pemikiran tanah air, Bentuk literasinya baca buku yang anak bawa. bagus itu literasi itu. Berarti literasi kalau kayak Prodika tapi susah berat bawa. Ya, Ininya loh kata-kata Iya. itu susah. Jangan. Udah dimasukkan ke Iya, situ. termasuk budaya membaca enggak. Cuma Dan ini bacaan yang mereka bawa bebas. Oke. Kalau Jumat ngaji, karena kan mayoritas di kelasku 12-6 itu muslim. Semuanya muslim, jadinya bisa untuk hari Jumat itu apa. Ya, kalau saya nggak bisa. Iya. Berarti karena sekarang udah jam 12, overload dari jadwal kita harus siap ngajar. Hari ini kita sampai ke sini dulu. Ya. Kegiatan. Nah, teman-teman, ini kan pengennya disebar di grup kita. Bentuknya di foto kali ya? Ini berantakan banget tadi. Ya, diberesin dulu, Mbak. Dirapiin, narasinya kita itu berharap akan tersebar sama teman-teman yang lain di grup-grup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Ramadhani dari kelas 10 IPS 1. Saya ingin memberikan testimoni terkait budaya positif yang telah diterapkan di kelas saya. Dari hasil diskusi keyakinan kelas, saya lebih bisa memahami tata tertib kelas yang disusun secara bersama. Hal ini membuat saya lebih senang dalam mengikuti proses pembelajaran di kelas. Dengan adanya keyakinan,
kelas terkait budaya positif. Sekian testimoni yang saya berikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.